Pada mata kuliah agama, pihak kampus menghadirkan dosen yang seagama dengan mahasiswa yang beragama Kristen. Di dalam kampus juga dibangun gereja besar. Ketika kegiatan di kampus sedang aktif, gereja itu ramai dan penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Bikin kaget ya apa yang terjadi di Uni Muda ya. Ada gereja besar di Universitas Muhammadiyah Sorong. Kok bisa begitu? Bingung ya? Nggak usah bingung ya. Muhammadiyah ini tidak biasa ya kowar-kowar berkenaan dengan toleransi atau multikultural dan lain sebagainya, tetapi dia jalankan dengan etika yang penuh ya. Dan berdirinya gereja di Universitas Muhammadiyah Sorong, Uni Muda, adalah hal yang sebetulnya biasa saja. Kenapa begitu, pemirsa? Seperti ditunjukkan dalam narasi yang kita paparkan di depan itu, ya, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sorong itu sebagian besar adalah Kristen. Dari kekristenan lah, Katolika atau Protestan gitu. Ada yang dikatakan itu 70%, bahkan ada yang mengatakan sampai 90%. Ya. 90%. Sudah wajar kalau mereka punya tempat ibadah itu. Gitu. Wajar sekali. Bahkan dengan pendekatan multikultural Muhammadiyah ini, ya, akhirnya itu banyak juga biarawati-biarawati itu yang kuliah di Universitas Muhammadiyah Sorong, ya. Jurusan PAUD sama pendidikan sekolah dasar. Banyak biarawatinya, artinya dari kalangan Katolik gitu kan. Dan jangan lupa juga ya apa namanya, di dekat dari Uni Muda ini juga ada sekolah tinggi SMA Teologia Kristen dan bahkan juga SMP Teologia Kristen. Semuanya Protestan. Kepala sekolahnya itu adalah alumni sekolah Muhammadiyah ya dan Uni Muda Sorong ya. Jadi gak usah heran gitu. Memang akhirnya pemirsa memang luar biasa yang ada di Muhammadiyah ini ya, walaupun di tengah mayoritas orang beragama kekristenan dan lain sebagainya, Muhammadiyah mampu ya untuk menghadirkan satu perguruan tinggi Muhammadiyah ya di tengah mayoritas yang nyaris mutlak, kalau muridnya sampai 70 bahkan 90% itu beragama Kristen. Dan fenomenanya adalah adanya kris muda ya, Kristen yang sangat pro dengan Muhammadiyah karena mereka nyaman. Apa? Ya, kalau misalnya dalam pelajaran-pelajaran agama ya sesuai dengan keyakinan mereka, Muhammadiyah mendatangkan dosen yang beragama sama seperti mereka. Yakni kalau yang Kristen ya didatangkan dosen yang pelajaran Kristennya ya dosen dari Kristennya. Katolik juga seperti itu. Tetapi jangan lupa juga gitu kan, Muhammadiyah karena memang mengandung nama Muhammadiyah, semua mahasiswanya juga mendapatkan pelajaran kemuhammadiyahan dan keislaman. Ya, kemuhammadiyahan sebagai satu kewajiban dan hak Muhammadiyah karena dia adalah sekolah yang berbasis dari Muhammadiyah, didirikan oleh Muhammadiyah, wajar dong mengenalkan diri dia itu siapa. Dan pengenalan diri walaupun kepada mahasiswa Kristen, no problem. Semua yang dilakukan dengan jujur, dengan transparan, itu akan mudah untuk dimengerti. Ya, dan itu wajar sekali. Yang kedua adalah walaupun beragama Kristen juga dikenalkan dengan nilai-nilai Islam. Disinilah interaksi multikulturalnya itu, ya. Dan
persoalan ini menjadi sangat nyaman jadinya. Ya, seperti pengakuan itu ya, dengan jumlah seperti itu ternyata tidak ada gesekan atau konflik dalam agama yang ada di kekristenan itu. Kalau kita lihat ya, ini pemirsa, satu kampus, komplek kampusnya ini kebetulan difoto pakai drone ya, di belakang kampus itu memang ada gereja yang cukup besar ya, lebih besar daripada masjidnya. Normal kan, karena mahasiswanya itu 90% itu adalah Kristen atau di atas 70% lah. Masjidnya ya, yang berwarna biru di depan itu agak lebih kecil dan itu no problem ya. Rektor rektor Unimuda ya, Dr. Rustamaji MSI ya, itu mengatakan bahwa adanya gereja di kampus Universitas Muhammadiyah Sorong itu sesuatu hal yang unik ya. Itu dikemukakan dalam pelatihan Baitul Arqam dan pelatihan instruktur yang diselenggarakan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Papua di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dan Rustamaji itu mengatakan Muhammadiyah harus terbuka bagi semua orang. Multikultur harus tercermin dalam dakwahnya, kata dia sambil memberikan contoh fenomena itu. Misalnya di sebelah Unimuda Sorong itu ada SMA Teologi Kristen dan juga ada SMP Teologi Kristen Protestan ya. Kepala-kepala sekolahnya itu alumni Sekolah Muhammadiyah dan juga Unimuda Sorong. Mayoritas lulusan SMA Teologi itu juga masuk di Unimuda, ya kan? Kan keren ini ya. Kita tidak tahu apakah Universitas Kristen ada di Sorong atau enggak, tetapi yang jelas kalau kita lihat cerminan itu kayaknya malah orang itu bangga sekolah di Muhammadiyah. Dan kemungkinan besar sudah barang tentu ada misi tersembunyinya juga ya. Samalah yang dikemukakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau dulu zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan itu misinya membangun pendidikan-pendidikan di Yogyakarta, itu adalah mempertahankan diri dari gerakan misionaris yang juga membawa pendidikan. Tetapi jelas bahwa dengan mengenalkan Islam yang soft dengan toleransi seperti ini, ya kan, sudah Al-Quran berjalan sendiri. Orang akan berpikir mana yang logis, mana yang enggak. Ya samalah seperti dialog-dialog itu tidak perlu pakai emosi kenceng-kenceng gitu kan. Tidak perlu teriak-teriak. Perbandingan kitab sucinya ini loh seperti ini. Dan ketika kita punya kesempatan menjelaskan kitab suci Al-Quran dan itu ada dalam misi untuk disampaikan ke semua mahasiswanya, maka orang akan berinteraksi dengan Al-Quran secara langsung ya, tanpa diprovokasi atau distigmatisasi melalui para pendeta atau para pastor. Jadi ketika kita berbicara atau dosen-dosen yang ada di Unimuda ini berbicara tentang Islam, ya mereka menyampaikan Islam itu dari perspektif Islam. Bukan Islam disampaikan oleh para pendeta atau pastor itu. Ini menjadi menarik pemirsa, satu eksperimen dari Muhammadiyah seperti ini. Nah, kalau NU ya yang katanya itu toleran, ya ini yang banyak dikemukakan oleh Banjar dan lain sebagainya. Ayo dirikan perguruan tinggi. Ya kan? Di basis-basis ya yang ada kekristenannya. Kalau bisa dan mampu membuat perguruan tinggi itu, orang nggak usah teriak-teriak, ini toleran, tetapi kerjanya itu jelas toleransi. Dan nggak apa-apa, studi banding dulu ke Muhammadiyah supaya mendapatkan pengetahuan yang memadai, atau sekolah dulu di Muhammadiyah. Karena di Universitas Muhammadiyah Sorong ini, Unimuda ini, juga dibuka S2. Program pasca sarjana, dan itu tampaknya menjadi dominan untuk membentuk kelas elit yang ada di Papua Barat Daya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.